bakal bisa lepas. Assalamualaikum, halo teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas film horor asal Indonesia yang saat ini sedang viral, yaitu KKN Desa Penari. Film ini diambil dari kisah nyata tentang sekelompok mahasiswa yang tengah melakukan program KKN di sebuah desa yang disebut Desa Penari. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, Nur, Ayu, dan Mas Ilham pergi ke sebuah desa di mana rencananya di desa tersebut akan dijadikan tempat KKN Ayu dan Nur beserta teman-temannya. Terlihat Ayu yang begitu antusias, sementara Nur merasa tidak nyaman dengan lokasi KKN mereka. Dan perasaan tidak enak itu terus bertambah seiring mobil terus melaju. Tiba-tiba setelah mereka turun dari mobil untuk menunggu jemputan warga, Nur melihat kakek-kakek yang seakan melihat Nur dengan tatapan prihatin. Bukan hanya itu saja, si kakek itu menggelengkan kepalanya seolah memberikan tanda kepada Nur untuk mengurungkan niatnya. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya dijemput oleh para warga menggunakan motor menuju desa tujuan mereka, karena memang desa tersebut belum bisa diakses menggunakan mobil, sehingga mereka pun dijemput warga menggunakan motor agar dapat sampai di desa tersebut tidak terlalu sore. Mereka pun akhirnya mulai berjalan menyusuri hutan dibonceng oleh warga yang menjemput mereka. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di depan pintu masuk desa tersebut. Di sana mereka disambut oleh kepala desa tersebut yang bernama Pak Prabu. Pak Prabu ternyata adalah teman dari Mas Ilham. Kemudian Pak Prabu mengajak mereka ke rumahnya. Sepanjang perjalanan menuju rumah Pak Prabu, mereka melihat beberapa sesajen di pinggir jalan. Di rumah Pak Prabu, mereka mengutarakan niatnya agar diizinkan KKN di sana. Awalnya Pak Prabu menolak dan tidak mengizinkan mereka KKN di sana dengan alasan selama ini desa mereka tidak pernah digunakan untuk KKN dari kampus manapun. Namun Ayu dan Mas Ilham terus memohon agar Ayu dan teman-temannya diizinkan untuk KKN di sana. Karena mereka terus memohon, akhirnya Pak Prabu mengizinkan mereka. Kemudian Pak Prabu menunjukkan lokasi yang cocok untuk dijadikan program KKN mereka. Pak Prabu pun mengajak mereka ke sebuah tempat yang katanya dulu tempat itu digunakan untuk tempat mandi para penari di desa tersebut. Tempat itu juga sempat dijadikan sumber pengairan warga, namun sekarang tidak berfungsi karena air sungai terhambat dan tidak bisa mengalir ke sana. Di tempat itu, Nur juga melihat beberapa sesajen. Terlihat dari wajah Nur yang tidak nyaman dengan tempat itu. Beberapa hari kemudian, akhirnya hari di mana jadwal mereka untuk memulai program KKN tersebut. Nur dan Ayu beserta teman-temannya, yaitu Bima, Widya, Wahyu, dan Anton, menuju desa tersebut menggunakan sebuah mobil yang mereka sewa untuk mengantarkan mereka sampai di ujung jalan menuju desa itu, di mana nantinya mereka akan dijemput oleh warga menggunakan sepeda motor seperti sebelumnya. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka sampai di tempat pemberhentian. Beberapa saat terlihat beberapa warga yang menggunakan motor mendekat dari seberang jalan setapak itu. Tanpa membuang waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menyusuri hutan yang gelap yang berkabut. Di samping jalan terlihat seorang wanita menunduk. Ia kemudian melihat Nur, diikuti dengan lenggak-lenggok lehernya serta ayunan gerakan tangan dan lengannya yang bergerak seirama dengan suara gamelan. Melihat hal itu, Nur pun hanya bisa terdiam. Akhirnya sampailah mereka di desa tersebut dan terlihat Pak Prabu menyambut mereka. Kemudian Pak Prabu mengajak mereka ke tempat tinggal mereka selama di sana. Tiba-tiba Widya mengatakan kepada Pak Prabu bahwa tadi di jalan saat menyusuri hutan dia mendengar suara gamelan. Widya pun menanyakan apakah desa tersebut berdekatan dengan desa lainnya yang mungkin ada warganya yang sedang hajatan. Namun Pak Prabu hanya mengatakan jika hal itu hanya perasaan Widya saja. Kemudian mereka sampai di salah satu rumah warga bernama Bu Sundari. Rumah tersebut adalah tempat tinggal KKN cewek selama mereka KKN di sana. Sedangkan KKN cowok sementara menempati posyandu. Terlihat Ayu yang tidak suka dengan pertanyaan Widya pada Pak Prabu.
Ayu merasa hal itu tidak sopan. Sebagai tamu, Widya harus lebih bisa menjaga sikap. Di malam pertama, Nur, Ayu, dan Widya mereka tidur dalam satu kamar. Nur yang belum tertidur tiba-tiba melihat sosok hitam mengerikan bermata merah yang mengintai mereka. Sayangnya hanya Nur yang melihat sosok itu karena Ayu dan Widya sudah tertidur. Keesokan harinya mereka diajak Pak Prabu keliling untuk memperkenalkan keseluruhan desa mana saja yang bisa dijadikan program kerja yang biasa disebut proker untuk mereka kerjakan. Saat berkeliling, mereka pun diajak ke sebuah tempat yang biasa warga sebut dengan sebutan sinden, yang sebelumnya ditunjukkan kepada Ayu dan Nur, di mana dahulu merupakan tempat mandi para penari di desa itu. Di sana, Widya sempat menanyakan tentang sesajen yang ada di sana, namun Pak Prabu hanya menjelaskan bahwa itu hanya cara warga untuk menghargai para leluhur. Kemudian mereka sempat melewati kuburan, di mana rata-rata batu nisannya ditutupi dengan kain hitam. Wahyu pun menanyakan hal itu pada Pak Prabu. Lalu Pak Prabu menjelaskan bahwa kain tersebut hanyalah sebagai penanda jika kuburan tersebut belum berusia 10 tahun. Setelah itu, Nur tiba-tiba tidak enak badan dan Bima pun mengantarkannya kembali ke tempat peristirahatan. Sementara yang lain melanjutkan keliling desa tersebut. Lalu pemandangan mereka tiba-tiba tertuju di sebuah gapura, di mana gapura tersebut merupakan batas antara desa dan hutan. Pak Prabu juga mengingatkan mereka untuk tidak ke sana, apalagi sampai nekat masuk ke area hutan. Tempat itu biasa warga sebut tapak tilas. Setelah selesai berkeliling, mereka berkumpul dan Ayu menunjukkan proker mana saja yang sudah disetujui oleh Pak Prabu, di mana Ayu membagi menjadi 3 kelompok, yaitu Widya dengan Wahyu dan Nur dengan Anton, sementara Bima dengan Ayu. Kemudian Widya dan Nur memutuskan untuk mandi. Mereka akhirnya menuju kamar mandi yang berada agak jauh dari tempat mereka. Di jalan, Widya sempat heran kenapa desa itu tidak ada anak seusia mereka. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka sampai di depan kamar mandi atau biasa disebut sinden. Terlihat bangunannya tampak sudah sangat tua. Di sekitarnya terdapat pohon besar yang sangat rindang disertai semak-semak. Kemudian Nur pun masuk ke dalam kamar mandi, sementara Widya di luar menunggunya. Setelah masuk, Nur langsung mencium aroma amis seperti aroma daging busuk. Namun Nur mencoba berpikir positif, mengingat kamar mandinya sendiri terlihat kotor, lantainya dari tanah, sedangkan kiri dan kanan dipenuhi lumut. Namun tiba-tiba muncul sosok tinggi besar hitam yang mengerikan kembali muncul. Nur pun ketakutan dan mencoba memanggil Widya, namun anehnya tidak ada jawaban apapun dari Widya. Nur pun mencoba membuka pintu kamar mandi, namun pintu itu seperti ditahan oleh orang yang ada di luar. Sementara Widya yang di luar justru mendengar seseorang yang berkidung atau bernyanyi dari dalam kamar mandi. Yang Widya kira itu Nur. Nur yang masih di dalam kamar mandi terus istighfar dan melempar batu ke arah sosok tersebut sembari berdoa. Akhirnya sosok itu pun menghilang. Tiba-tiba pintu terbuka, di mana Widya melihat Nur dengan ekspresi ganjil. Kini gantian Widya mandi, sementara Nur berjaga di luar. Ternyata Nur juga mendengar sayup-sayup suara orang bernyanyi. Karena penasaran, Nur mulai mencari sumber suara yang ternyata berasal dari dalam kamar mandi. Sampai akhirnya Nur mengintip dari satu celah. Ia pun dikagetkan dengan sosok wanita, namun bukan Widya. Nur lalu berusaha membuka pintu dan saat itulah Nur melihat Widya keluar dengan wajah yang ketakutan. Mereka pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Malam harinya Nur berpamitan pada Ayu dan Widya. Ia ingin menemui Pak Prabu untuk menanyakan brokernya bersama Anton. Padahal ia kesana bukan untuk bertanya mengenai brokernya, namun ada hal yang ingin ia tanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Sesampainya di rumah Pak Prabu, seakan-akan beliau sudah tahu mengenai kedatangannya dan terlihat ada orang lain yang duduk bersamanya. Ia adalah seorang lelaki tua yang biasa dipanggil Mbah Buyut. Di sana Nur disuguhi secangkir kopi. Awalnya Nur menolak kopi tersebut karena ia tidak biasa minum kopi.
Namun Mbah Buyut mengatakan agar Nur meminumnya karena tidak baik menolak pemberian tuan rumah. Kemudian akhirnya Nur mulai meminum kopi tersebut. Kopi itu terasa seperti aroma melati, rasanya manis. Padahal dari luar kopi itu terlihat seperti kopi hitam sekali yang seharusnya rasanya pahit. Mbah Buyut kemudian menjelaskan tentang sosok yang Nur lihat merupakan salah satu dari ratusan sosok penghuni desa tersebut. Dan kenapa Nur diikuti? Karena Nur membawa sesuatu dari luar. Ternyata selama ini ada sosok mistis seorang nenek tua yang menjaga Nur. Hal itu membuat para penghuni desa itu tidak menerimanya di sana. Nur pun kemudian kembali ke penginapan. Kemudian kita diperlihatkan Nur yang melihat Widya sedang memeluk seekor ular, sedangkan Widya justru malah kebalikannya. Dia melihat Nur menari dengan gerakan lentik seperti benar-benar seorang penari. Entah apa yang terjadi dengan Nur dan Widya. Sementara Wahyu yang melihatnya berusaha menyadarkan Widya, dan akhirnya Widya pun sadar. Terlihat di luar rumah sudah ramai orang tengah berkumpul. Nur pun bingung melihat hal itu. Entah apa yang terjadi, Nur belum mengerti. Lalu ibu pemilik rumah menyuruh mereka untuk masuk ke dalam. Sementara Wahyu kembali ke posyandu, tempat ia menginap sementara. Keesokan harinya, Widya dan Wahyu menemui Mbah Buyut dan Pak Prabu. Seperti biasa, Mbah Buyut menyuguhi mereka kopi hitam. Dan anehnya saat mereka meminum kopi itu, hanya Widya yang merasa bahwa kopi tersebut manis, sementara Ayu dan Wahyu merasa kepahitan. Hal itu menandakan bahwa Widya diikuti oleh makhluk halus yang ada di sana. Kemudian Mbah Buyut mengoleskan kunir ke kening Widya, di mana hal itu katanya untuk menjaga Widya dari makhluk halus yang ada di sana. Sementara Nur dan Anton yang baru saja dari lokasi proker mereka, tiba-tiba Anton bercerita jika ada yang aneh dengan Bima. Setiap malam dia mendengar Bima mendesah dan terdengar juga desahan wanita. Dan yang lebih anehnya lagi, Bima menaruh sesajen di bawah tempat tidurnya beserta foto Widya. Anton curiga jika Bima memang ingin memelet Widya. Nur yang mendengar hal itu, ia tidak percaya dengan cerita Anton. Akhirnya Anton pun mengajak Nur untuk melihat sendiri. Dan benar saja, di bawah tempat tidur Bima terdapat sesajen dan foto Widya. Hingga Nur tak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba terdengar sesuatu dari dalam lemari. Dan saat mereka membuka lemari itu, betapa terkejutnya mereka melihat ada ular di dalamnya. Mereka hanya terdiam dan saling menatap satu sama lain. Semenjak itu, Nur selalu mengawasi Bima. Pak Prabu tiba-tiba menyuruh mereka semua untuk tinggal satu atap yang terpisah dengan sekat. Malam harinya Nur pergi ke dapur untuk minum. Ia melihat Widya yang tampak ketakutan. Mereka pun berkumpul. Kemudian Nur mengambilkan kendi yang berisi air minum dan memberikannya pada Widya. Setelah Widya meneguk air dari kendi, tiba-tiba Widya berhenti meneguknya. Widya kemudian memasukkan jarinya ke dalam mulut. Dari sana keluar leleran rambut hitam yang sangat panjang. Nur dan yang lainnya terperangah melihat Widya menarik rambut itu dari mulutnya. Lalu mereka pun memeriksa isi kendi tersebut. Begitu terkejutnya mereka melihat di dalamnya ada segumpal rambut hitam panjang. Widya pun memuntahkan isi perutnya. Anton pun teringat kata kakeknya. Hal itu menandakan bahwa ada yang mengincar Widya. Lalu kita diperlihatkan Nur yang tanpa sengaja melihat Ayu dan Bima yang sedang bertengkar. Di sana Bima menanyakan pada Ayu mengenai mahkota putih yang ia titipkan pada Ayu untuk diberikan pada Widya. Namun Ayu tidak memberikan barang tersebut pada Widya. Ayu mengaku barang tersebut hilang entah kemana. Setelah kejadian itu, Nur pun merasa ada yang aneh dengan Bima dan Ayu. Apalagi setelah Anton mengatakan bahwa Bima dan Ayu sering tidak terlihat di lokasi proker mereka. Anton pun curiga jika Bima dan Ayu masuk ke dalam tapak tilas, tempat di mana mereka dilarang masuk ke sana. Nur yang penasaran pun melihat ke lokasi proker Bima dan Ayu. Sesampainya di sana, Bima dan Ayu tidak ada di sana. Kemudian mata Nur tertuju ke arah tapak tilas. Karena penasaran, akhirnya Nur memutuskan untuk masuk ke tempat terlarang tersebut. Di sana Nur melihat sanggar lengkap dengan gendang dan gamelan tua. Tempat tersebut terlihat sangat lama ditinggalkan. Lalu Nur pun tertuju pada sebuah gubuk tua dan betapa terkejutnya ia melihat Bima dan Ayu sedang berjumpa di sana. Sementara Wahyu dan Widya yang pergi ke kota untuk mencari perlengkapan bahan proker mereka, mereka sempat diingatkan oleh warga setempat untuk mencari penginapan di sana.
dan kembali ke desa itu besok pagi saja, mengingat hari sudah mulai gelap karena warga setempat sendiri tidak berani melintasi hutan itu di malam hari, apalagi mereka orang pendatang yang tidak tahu tempat tersebut. Namun Wahyu dan Widya tetap nekat kembali malam itu juga. Sialnya, saat perjalanan pulang di tengah hutan motor mereka tiba-tiba mogok. Akhirnya mereka pun mendorong motor itu. Tak lama kemudian tiba-tiba muncul lelaki tua yang menawarkan bantuan kepada mereka dan mengajak mereka untuk mampir ke rumahnya yang katanya sedang ada hajatan. Dan benar saja, di sana terlihat para penari sedang menari bersama warga. Mereka pun dipersilakan untuk makan makanan yang disediakan di pesta tersebut. Di sana Widya tertuju di salah satu penari yang ternyata sosok tersebut adalah sosok yang sering ia lihat. Karena merasa ada keanehan, Widya pun mengajak Wahyu untuk pulang dan kebetulan motor mereka juga sudah bisa dinyalakan. Sebelum pulang, Wahyu sempat membungkus beberapa makanan untuk dibawa pulang. Di tapak tilas, Nur sempat marah dan tak menyangka jika Bima dan Ayu sampai melakukan hal tersebut. Bima dan Ayu hanya bisa terdiam. Nur pun mengajak mereka untuk kembali ke tempat tinggal mereka. Sementara Bima memohon agar Nur tidak menceritakan kejadian tersebut pada siapapun. Bima berjanji selesai dari sana dia akan menikahi Ayu. Sesampainya di rumah, Wahyu dan Widya belum juga pulang. Sesaat kemudian Wahyu dan Widya sampai di rumah. Nur melihat Widya wajahnya tampak seperti baru saja mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Namun dari belakang Wahyu tampak sangat senang. Dengan menggebu-gebu ia bercerita pengalamannya yang baru saja ditolong warga desa tetangga. Nur dan yang lain yang mendengar hal itu pun memandang Wahyu dengan sinis karena yang mereka tahu di sana tidak ada desa lain selain desa itu. Wahyu yang tidak terima dikatakan berbohong, lantas ia memanggil Widya untuk menunjukkan oleh-oleh makanan yang sempat mereka bawa dari sana. Lalu Widya pun membuka isi tasnya. Wahyu yang sudah tidak sabar segera merebutnya. Namun ekspresinya berubah saat ia mengeluarkan barang itu. Widya juga sangat kaget melihat benda itu. Namun Nur dan yang lainnya terlihat tampak kebingungan. Ternyata barang yang dibungkus pelepah pisang itu adalah kepala monyet dengan darah yang masih segar. Betapa terkejutnya mereka melihat hal tersebut. Kemudian mereka semua pun tidur. Sementara Nur yang terbangun, ia tiba-tiba teringat dengan ucapan Bima dan Ayu mengenai barang yang disebut kawaturi. Ia pun mengambil tas Ayu dan membawanya ke dapur. Nur pun membuka tas Ayu untuk mencari barang yang Ayu dan Bima bicarakan. Setelah membuka tas Ayu, terdapat sebuah selendang hijau milik penari yang sering menampakkan diri. Tiba-tiba Widya melangkah masuk ke dapur. Matanya tajam menatap Nur dan mengatakan pada Nur agar jangan ikut campur. Namun cara Widya berbicara sangat berbeda seperti orang tua dengan logat Jawa. Setelah itu Nur sholat dan langsung menemui Bima. Di sana Bima mengaku hilaf dan menceritakan tentang apa yang terjadi. Ternyata sebelumnya Bima sempat bermimpi melihat Widya yang dililit ular. Di mimpi tersebut ia bertemu sosok wanita dengan pakaian penari. Wanita itu mengaku dia adalah Badararwi yang bisa menolong dia dan Widya asalkan dia mau mengikuti perintahnya untuk pergi ke tapak tilas untuk mengambil sebuah gelang penari dan memberikannya kepada Widya untuk menyelamatkannya. Selain itu, Badararwi juga berjanji jika Bima melakukan perintahnya, dia juga akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Nur yang mendengar hal itu tentu saja sangat marah. Bima yang seorang anak pesantren kenapa bisa bersekutu dengan jin? Lalu Nur menanyakan di mana kawaturi tersebut. Nur merasa barang itu dapat menyelakai Widya karena Nur sendiri juga pernah bermimpi melihat Widya juga dililit ular. Namun Bima juga tidak tahu di mana sekarang barang tersebut. Beberapa saat kemudian Widya yang baru saja terbangun mencari teman-temannya. Lalu Widya melihat Nur sedang di dapur. Namun anehnya saat didekati wajah Nur tampak seram seperti kerasukan. Dengan memegang kepala Widya, Nur mengatakan apakah Widya sudah bertemu Badararwi. Selain itu, dia juga mengatakan akibat perbuatan temannya mereka semua bisa terseret dalam bahaya. Namun anehnya suara Nur mirip suara nenek-nenek berlogat Jawa. Widya pun menangis ketakutan. Setelah itu Nur tak sadarkan diri.
Beberapa saat setelah Nur sadar, dia langsung menemui Ayu dan menanyakan tentang apa yang dilakukan Ayu karena Nur menemukan kawaturi di tas Widya. Sementara di tas Ayu terdapat selendang penari. Nur merasa barang-barang tersebut adalah penyebab terjadinya kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Ayu pun akhirnya mengaku jika Ayulah yang menaruh kawaturi di tas Widya. Selain ia disuruh Bima, dia juga dipaksa sosok penari yang mendatanginya untuk memberikan barang tersebut pada Widya. Sosok penari itu memberinya imbalan selendang hijau yang katanya dapat digunakan untuk memikat Bima. Mendengar hal itu, Nur pun sangat marah. Kemudian Nur meminta teman-temannya untuk berkumpul. Nur pun mengajak semua teman-temannya untuk pulang dan tidak melanjutkan KKN tersebut. Wahyu dan Anton pun bingung dengan sikap Nur yang tiba-tiba mengajak mereka pulang. Namun mereka juga sadar jika ada yang tidak beres pada tempat itu. Sementara Bima berusaha untuk meyakinkan Nur agar menyelesaikan program KKN mereka, karena itu adalah salah satu syarat agar mereka bisa lulus tepat waktu. Malam harinya saat mereka tidur, Widya terbangun karena mendengar suara. Setelah Widya melihatnya, ternyata itu Bima yang ingin pergi entah kemana. Widya pun memanggil Bima, namun Bima tak mendengarnya. Akhirnya Widya mengikutinya sampai akhirnya Widya sampai di Tapak Tilas. Di sana Widya melihat sosok penari dengan ular yang melilit di tubuhnya. Kemudian Widya pun ditangkap dan dikerubungi oleh para penghuni Tapak Tilas dengan berbagai wajah yang menyeramkan. Di sana Widya melihat Bima dikelilingi beberapa ular, sementara Ayu menari dengan ekspresi wajah yang menangis. Nur yang terbangun, ia sadar jika Widya tidak ada di sampingnya. Nur pun mencoba membangunkan Ayu, dan betapa terkejutnya Nur melihat Ayu sudah terbujur kaku dengan mata yang melotot dan mulut menganga. Nur dan teman-temannya yang panik akhirnya memanggil Pak Prabu dan menceritakan tentang apa yang dilakukan Bima dan Ayu di Tapak Tilas. Pak Prabu yang mendengar hal itu pun sangat marah dan segera menyuruh mereka untuk mencari Bima dan Widya. Nur kemudian menemui Mbak Buyut dan memberikan kawaturi dan selendang itu. Mbak Buyut yang melihat barang itu sangat terkejut. Lalu ia mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik penari yang menguasai tempat tersebut. Mbak Buyut juga menjelaskan jika kawaturi merupakan barang yang diberikan kepada seseorang yang dipilih menjadi penari, sementara selendang itu digunakan untuk memikat seseorang. Mbak Buyut mengatakan jika saat ini Sukma, Bima, dan Ayu dan Widya ditahan oleh para penghuni di sana. Mendengar hal itu, Nur pun memohon pada Mbak Buyut untuk menyelamatkan teman-temannya. Mbak Buyut kemudian pergi melakukan sebuah ritual dan menjelma sebagai anjing hitam. Lalu anjing tersebut mendatangi Widya yang sedang dikepung oleh banyak sosok penghuni di sana. Widya pun lari mengikuti anjing itu. Setelah itu Bima ditemukan dalam keadaan yang sama seperti Ayu, dengan tubuh terbujur kaku, mata melotot dan mulutnya menganga. Keesokan harinya Widya kembali dengan menangis terseduh-seduh. Ia menceritakan jika semalam dia mengikuti Bima ke Tapak Tilas. Di sana dia melihat Bima dikelilingi beberapa ular. Dia juga melihat sosok penari yang sering ia lihat, serta Ayu yang menari dengan wajah yang menangis. Lalu Mbak Buyut mengatakan jika Sukma, Ayu, dan Bima ditahan oleh para penghuni di sana. Sementara ular-ular yang Widya lihat merupakan anak dari Bima dengan Badara Ruwi, dan Ayu sudah dijadikan penari di alam sana dan harus terus menari sejengkal demi sejengkal mengelilingi hutan tersebut. Mereka dihukum akibat perbuatan mereka. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk kembali pulang dan tidak melanjutkan program KKN itu. Bima pun meninggal setelah 4 hari dibawa pulang dari desa itu, sementara Ayu meninggal 3 bulan setelah kejadian itu. Jadi itulah alur cerita dari film KKN Desa Penari. Alur cerita ini saya rangkum berdasarkan cerita dan film yang saya tonton. Mohon maaf jika ada rangkuman yang kurang pas. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tonton video berikutnya. Bye bye.